Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang akikah dan kurban. Adapun akikah secara bahasa memiliki arti al-qat'u, yaitu memotong. Terdapat juga definisi lain tentang akikah, yaitu nama rambut bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan menurut istilah, akikah adalah proses kegiatan menyembelih hewan kurban atau hewan ternak pada hari ke-7 setelah bayi dilahirkan. Yang pertama yang harus kita perhatikan ialah waktu pelaksanaan. Para ulama menyepakati jika waktu pelaksanaan yang paling baik dan paling afdol adalah di hari ke-7 sejak hari kelahiran. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap bayi digadaikan oleh akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Lalu bayi tersebut dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua ialah menyembelih hewan kurban di acara akikah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa dari kalian yang suka menyembelih atas kelahiran anak, maka lakukanlah. Anak laki-laki dengan 2 ekor kambing dan anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Yang ketiga ialah membagikan daging hewan di acara akikah. Yang keempat ialah memberi nama anak saat acara akikah. Yang kelima ialah mencukur rambut anak saat acara akikah. Yang keenam ialah membacakan doa kepada anak saat acara akikah. Yang pertama ialah bisa menjadi salah satu sarana pendidikan untuk kita semua agar tidak lupa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah akikah menjadi penegasan kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia bahwa sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus benar-benar dilaksanakan dan jangan disia-siakan. Dan yang ketiga yaitu akikah ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qoriba yaqrubu kurban wa kurbanan, yang artinya dekat. Dalam kata lain, mendekatkan diri kepada Allah melalui ritual penyembelihan hewan ternak. Adapun tujuan kurban yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah, berbagi rezeki, menegakkan nilai-nilai keikhlasan dan pengorbanan, dan mengungkapkan rasa syukur. Yang pertama, domba harus minimal usia 1 tahun lebih atau berganti gigi. Yang kedua, kambing harus mencapai usia maksimal 2 tahun lebih. Yang ketiga, sapi atau kerbau harus mencapai usia 2 tahun lebih. Yang keempat, unta harus mencapai usia 5 tahun lebih. Adapun ketentuan berkurban, seekor kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang, sedangkan unta, kerbau dan sapi diperuntukkan untuk 7 orang. Yang pertama ialah hadapkan atau jatuhkan hewan kurban ke arah kiblat. Yang kedua ialah harus menggunakan pisau yang tajam. Terus membaca doa sebelum menyembelih hewan kurban. Di saat penyembelihan hewan kurban dilakukan dalam satu sayatan pisau agar tidak menyakiti atau menyiksa hewan kurban tersebut. Dan setelah itu berdoa kembali agar hewan yang kita sembelih bisa menjadi berkah saat kita memakan hewan kurban tersebut. Yang pertama, kurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hayat yang diberikan. Yang kedua, kurban dilaksanakan untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketika itu, Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihissalam. Ketika hari Idul Adha, Nabi Ibrahim diperintahkan berdasarkan mimpi beliau untuk menyembelih putranya sendiri, yang beliau nanti-nanti akan kehadiran putranya, tapi saat penyembelihan diganti dengan tebusan. Tidak jadi menyembelih Ismail, diganti dengan hewan. Ketiga, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail dan kecintaan kepadanya lebih dari diri sendiri dan anaknya. Pasnya cobaan sehingga yang sebelumnya akan disembelih adalah Ismail, akhirnya seekor dombalah yang disembelih. Yang
Yang keempat, ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Kata, ya lebih afdol daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang bersedekah senilai penyembelihan tersebut, untuk mengganti kewajiban penyembelihan pada manasik tamatu dan kiron dalam ibadah haji, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan berkurban. Kelima, kurban dilakukan untuk meraih takwa. Yang dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yanalallaha luhumuha wa madimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Dalam fikih utiyah, syariat tidak membuat ketentuan yang jelas akan hal tersebut. Rasulullah tidak melarang kita untuk membagikan dalam keadaan masak. Artinya, dalam persoalan ini sangat luas. Tertulis dalam surat Al-Hajj ayat 28. Bismillahirrohmanirrohim. Fakulu minha wa itmu ba'isan fakiron. Yang artinya, makanlah sebagian darinya dan sebagian lainnya berikanlah makan orang yang sengsara lagi fakir. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.